Baik, perkenalkan nama saya Ismail Marzuki Sianturi. Saya kelas TP 1803 dengan NPM 18110156. Dalam video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang metode Monte Carlo. Jika sebuah sistem mengandung unsur yang menunjukkan adanya peluang dalam perilaku mereka, maka simulasi metode Monte Carlo atau Monte Carlo method mungkin dapat diterapkan. Dasar simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi metode Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Teknik simulasi Monte Carlo terbagi atas 5 langkah sederhana, yaitu yang pertama, menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. Gagasan dasar simulasi Monte Carlo adalah membangkitkan nilai untuk variabel pada model yang sedang diuji. Pada sistem dunia nyata, sebagian besar variabel memiliki probabilitas alami, misalnya permintaan persediaan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Cara menetapkan distribusi probabilitas bagi variabel tertentu adalah menguji hasil historis, yaitu dengan membagi frekuensi pengamatan untuk setiap output variabel yang mungkin dengan jumlah pengamatan total. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Mengubah distribusi probabilitas biasa menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif atau cumulative probability distribution. Yang ketiga, menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Setiap distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel yang digunakan dalam simulasi diterapkan, maka diberikan serangkaian angka yang mewakili setiap nilai atau output yang memungkinkan. Yang keempat, yaitu memungkinkan angka acak. Angka acak dapat dihasilkan dengan dua cara. Jika persoalan yang dihadapi besar dan proses yang sedang diteliti melibatkan banyak persoalan simulasi, maka digunakan program komputer untuk memungkinkan angka acak. Jika simulasi dilakukan dengan perhitungan tangan, angka acak dapat diambil dari sebuah tabel angka acak. Yang kelima, yaitu menyimulasikan serangkaian percobaan. Hasil dari eksperimen dapat disimulasikan secara sederhana dengan memilih angka acak. Percobaan dapat dimulai dari titik manapun pada tabel. Selanjutnya diperhatikan dalam interval mana setiap angka berada. Berikut tabel acak. Kita bisa dapat melihatnya dalam video kali ini. Contoh soal. Misalkan permintaan harian ban radial pada beri auto tiar selama 200 hari diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 pada tabel F2. Yang kita lakukan langkah pertamanya yaitu dengan asumsi bahwa tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Permintaannya dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan membagi setiap frekuensi permintaan dengan permintaan total, yaitu 200. Hasilnya diperlihatkan pada kolom ketiga. Langkah kedua yaitu mengubah distribusi probabilitas biasa seperti pada kolom 3 pada tabel sebelumnya menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif pada kolom 4, yaitu penjumlahan dari jumlah pada kolom probabilitas kolom 3 yang ditambahkan pada probabilitas kumulatif sebelumnya. Yang langkah ketiga yaitu menetapkan interval angka acak. Sebagai contoh, jika terdapat peluang probabilitas sebesar 5% bahwa permintaan ban pada beri auto tire adalah 0 unit per hari, maka diharapkan tersedia angka acak sebanyak 5% yang sesuai dengan permintaan 0 unit. Jika pada simulasi digunakan seluruh angka acak 2 digit berjumlah 100 angka acak, maka untuk permintaan sebesar 0 unit dapat diberikan pada 5 angka acak pertama, 01, 02, 03, 04, dan 05. Jika terdapat peluang sebesar 10% bahwa permintaan untuk produk yang sama akan menjadi 1 unit per hari, maka 10 angka acak berikutnya 06, 07, 08, 07, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 mewakili permintaan tersebut. Begitu juga untuk permintaan lain. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3 bahwa panjang setiap interval di sisi kanan sesuai dengan probabilitas terjadinya satu permintaan harian. Langkah keempat dan kelima yaitu menghasilkan angka acak dan memvalidasikan permintaan. Angka acak yang diperlukan dipilih dari tabel F4, dimulai dari bagian kiri
atas dan dilanjutkan di sepanjang kolom pertama dan menuliskan permintaan harian yang berkesesuaian. Sebagai contoh, jika angka acak yang terpilih adalah dimulai dari bagian kiri atas atau angka 52 dan dilanjutkan di sepanjang kolom pertama sebanyak 10 baris, atau karena permintaan sebanyak 10 hari dan menuliskan permintaan hari yang berkesesuaian. Berikutlah hasil video yang bisa saya sampaikan. Ada kurang jelas saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.